Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Iman. Di sini saya akan menjelaskan white paper yang saya buat yang berjudul Inovasi Teknologi Blockchain dalam Dunia Pertanian. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara agraris yang memiliki potensi besar dalam sumber daya alam. Indonesia memiliki potensi besar dalam hal ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Namun, potensi tersebut tidak lepas dari beberapa atau banyak sekali tantangan-tantangan yang ada di dalam negara kita, Indonesia, yaitu seperti perubahan iklim global, kemiskinan, keterbatasan akses teknologi, sehingga rantai distribusi yang panjang sering menghambat produktivitas pertanian kita. Nah, di sini inovasi teknologi digital itu sangat diperlukan sekali, yaitu terutama teknologi blockchain, ditambah dengan dukungan AI dan IoT. Itu dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta keberlanjutan pertanian Indonesia. Nah, blockchain ini memiliki keunggulan utama berupa ketelusuran atau traceability, transparansi, dan desentralisasi yang sangat relevan dengan kebutuhan sistem pangan nasional kita. Nah, dari beberapa tantangan-tantangan tersebut seperti iklim global atau cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini, itu membuat hasil pertanian kita atau bahkan hasil pertanian di semua negara itu mengalami penurunan. Nah, terus tantangan berikutnya adalah mengenai konflik global. Akhir-akhir ini perang dagang dan politik pangan mempengaruhi harga impor pupuk, bibit, dan hasil pertanian. Lalu tantangan berikutnya adalah kemiskinan petani. Lebih dari 49% petani Indonesia masih masuk kategori miskin relatif. Itu data didapat dari BPS tahun 2024. Masalah terbesarnya adalah rantai distribusi panjang dan keterbatasan akses pasar. Lalu tantangan berikutnya adalah yang keempat, kurangnya penerapan teknologi. Sebagian besar petani masih mengandalkan metode tradisional tanpa pemanfaatan data digital sehingga produktivitas rendah dan hasil panen tidak konsisten. Nah, itu beberapa tantangannya. Nah, fokus white paper yang saya buat ini adalah solusi penerapan blockchain dalam pertanian untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, kita bahas tentang penerapan teknologi blockchain dalam pertanian ini. Blockchain itu bukan hanya sekedar tren, tetapi infrastruktur digital untuk membangun ekosistem pertanian yang transparan. Artinya transparan adalah harga pasar dan distribusi bisa dipantau secara real time. Akurat, artinya akurat di sini data kondisi lahan, cuaca, dan hasil panen tersimpan permanen di dalam sistem blockchain. Aman. Nah, artinya aman di sini adalah transaksi keuangan dan kontrak antar petani, koperasi, dan pembeli dapat dilakukan dengan smart contract. Berdaya saing global. Ketelusuran hasil panen dari ladang hingga konsumen akan memudahkan ekspor. Jadi dengan teknologi ini, petani kita bisa memiliki daya saing secara global. Ada beberapa use case. Yang pertama, supply chain tracking. Artinya
konsumen bisa menelusuri asal-usul beras seperti hasil kopi atau buah-buahan, hasil pertanian, proses distribusi, hingga rak supermarket. Itu semuanya dapat dipantau. Kita ambil contoh di negara Australia, IBM Food Trust sudah digunakan Walmart untuk melacak kesegaran produk pertanian. Lalu yang kedua ada smart contract untuk hasil panen. Nah, di sini smart contract menjamin petani dapat membuat kontrak digital dengan pembeli, misalnya dengan restoran atau eksportir atau pembeli lainnya, di mana pembayarannya itu otomatis dilakukan begitu hasil panen terkonfirmasi dalam sistem. Terus yang ketiga ada tokenisasi hasil pertanian. Hasil panen dapat diubah menjadi token digital untuk mempermudah pembiayaan petani atau crowdfunding. Contohnya, Agri Digital di Australia telah berhasil tokenisasi gandum untuk memfasilitasi pembiayaan dan perdagangan. Nah, yang keempat, itu marketplace terdesentralisasi. Petani bisa menjual hasil langsung ke konsumen melalui platform blockchain tanpa perantara panjang, yang harga lebih adil, margin keuntungan petani meningkat pula. Yang kelima, data permanen untuk sertifikasi organik. Blockchain bisa menyimpan riwayat penggunaan pupuk, air, dan metode tanam. Jadi memudahkan sertifikasi pertanian organik untuk pasar ekspor. Nah, lalu kita bahas tentang bagaimana sih strategi dan roadmap implementasinya. Strategi yang pertama yaitu pertanian presisi dengan IoT, AI, dan drone. Nah, di sini IoT itu menggunakan sensor tanah mengirim data kelembaban ke blockchain. Lalu peran AI menganalisis data untuk rekomendasi pemupukan. Lalu peran drone memantau kesehatan tanaman secara visual. Semua data otomatis tercatat di blockchain, transparan, tak bisa dimanipulasi. Lalu strategi yang kedua adalah roadmap implementasi di Indonesia. Harus ada tahapan-tahapannya. Nah, di tahap pertama, rencana di 2025 sampai 2026, itu kita lakukan edukasi dan pilot project. Edukasi kepada petani melalui koperasi dan kelompok tani. Pilot projectnya yaitu berupa teknologi blockchain, supply chain di komoditas unggulan seperti beras, kopi, kakao, atau kelapa sawit. Nah, tahap yang kedua, di tahun 2027 sampai 2029, kita lakukan integrasi secara nasional. Platform blockchain pertanian nasional terhubung dengan IoT dan aplikasi mobile. Dukungan pemerintah dalam regulasi dan subsidi teknologi itu sangat dibutuhkan. Nah, di tahap yang ketiga, yaitu 2030 ke atas, kita lakukan ekspansi secara global. Itu harapan kita ya. Lalu di sini ada sertifikasi ekspor berbasis blockchain. Indonesia menjadi pusat agritech berbasis blockchain di Asia Tenggara. Itu tujuan kita. Nah, lalu berikutnya kita bahas tentang stakeholder dan ekosistem. Karena ini sangat penting sekali.
pelaku-pelaku ini harus bekerja sama menjadi sebuah ekosistem yang baik. Stakeholder yang paling utama adalah petani dan koperasi. Stakeholder berikutnya, startup agritech, yaitu penyedia platform blockchain, aplikasi mobile, dan IoT. Nah, di sini peran yang tidak kalah penting adalah pemerintah, yaitu dia membuat sebuah regulasi sebagai penyedia subsidi dan infrastruktur. Lalu ada investor dan bank sebagai pendukung pembiayaan melalui tokenisasi hasil tani. Lalu ada konsumen dan eksportir, di mana di sini sebagai pengguna akhir yang mendapat manfaat ketelusuran dan jaminan kualitas. Sudah sampai pada kesimpulan di sini adalah bahwa teknologi blockchain dapat menjadi pondasi pertanian digital Indonesia yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil panen, memberikan akses pasar yang lebih adil bagi petani, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil panen, mengurangi kerugian akibat manipulasi distribusi dan harga, membuka peluang ekspor dengan sertifikasi berbasis data permanen, dengan strategi bertahap, dukungan stakeholder, serta integrasi AI dan IoT, Indonesia berpotensi menjadi pelopor pertanian berbasis blockchain di Asia Tenggara. Itu dia white paper yang saya tulis, yang saya jelaskan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sejahtera untuk para petani Indonesia.